video pertama ini itu kan ada bagian bahwa aktivasi otak pada anak disleksia itu berlebih pada otak kanan. Nah, sedangkan setelah saya telusuri itu otak kanan tuh lebih memunculkan kreativitas. Apakah kayak pandangan tentang membaca dan sebagainya tuh anak disleksia tuh memiliki kayak berbeda pandangan gitu atau bagaimana? Berbeda pandangan Kayak memiliki kreativitas tersendiri gitu. Atau mungkin karena aktivasi otak kanan yang berlebih itu. Oke, satu aja pertanyaannya. Yang dari kelompok memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Kemarin saya sudah bertemu dengan salah satu adik kita. Dia itu penyandang autis. Jadi dia itu nulisnya itu yang kebalik-balik itu, yang S kebalik S-nya, B D. Tapi dia tahu ibu kalau ini B, ini D. Tapi tulisannya yang salah. Nah, dia juga kan kurang suka menulis, kurang suka menulis. Tapi kalau berbicara dia suka, kalau nulis nggak suka. Nah, kalau semisal kalau dia kebalik-balik itu kan termasuk ke memori yang pendek ya ibu ya. Saya lihat di videonya. Dia tuh sekitar 30 menit ingatnya, setelah itu lupa. Itu saya lihat di videonya. Terus apakah kalau kita paksa, contohnya paksa kayak kamu harus nulis setiap hari segini, hadapnya benar, maksudnya dalam artian hadap benar, terus tata tulisannya benar, yang kapital sama yang biasa itu serasi, itu kita biasakan setiap hari, itu akan masuk ke dalam kebiasaannya atau sudah masuk ke dalam, jadinya nanti siapa tahu dia kayak jadi bisa. Ini saya belum pernah, enggak tahu ibu ya apakah bisa atau enggak, tapi saya nanya apakah dia akan menjadi masuk ke memori panjangnya atau jadi kebiasaannya saja. Jadi itu pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang kesulitan bagi dia, itu akan menjadi suatu hal yang karena saya ini karena dibiasakan saja, bukan karena saya ingat, tapi karena saya biasa setiap hari kayak gini, jadinya saya ingat, oh ini saya kemarin lakuin, atau dia masuk di memori panjang. Ketika suatu saat tiba-tiba dibuka, bukan di waktunya, misalkan dia belajar kayak gitu malam, ditanya siangnya misal, tapi dia masih ingat, apakah itu termasuk ke memori panjangnya atau karena kebiasaan aja? Oke, mungkin itu aja ibu. Oke. Dari kelompok Itu ya kalau kita. Nah, yang lain silakan perhatikan ya, mana tahu ada hubungan juga nanti dengan pertanyaannya. Atau suatu saat saya akan menanyakan hal ini cukup apa? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, saya tadi mengenai aktivasi otak kanan ya. Jadi ini hal yang unik ya yang terjadi pada anak SLD. Anak SLD ini ketika dilakukan MRI ya, di bagian otaknya, ternyata ketika membaca bagian otak yang sebelah kiri yang harusnya ada beberapa area yang berfungsi itu nggak berfungsi seperti anak pada umumnya ketika membaca. Ternyata malah area otak kanannya yang lebih banyak fungsinya dibanding anak pada umumnya. Nah, sehingga hal ini memicu perbedaan kemampuan akhirnya. Jelas mereka punya masalah dalam membaca tadi ya, tapi juga mereka memiliki keuntungan, akhirnya lebih kreatif. Dan ada beberapa hal ya yang saya sebutkan di video itu karena bagian otak kanannya itu yang menyeimbangkan fungsi otak kiri yang tadi nggak berfungsi, tapi dampaknya malah jadi positif gitu. Dan nggak terjadi di semua anak-anak yang lain gitu. Itu keunikan di anak SLD. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah itu terjadi gimana tadi, terjadi ke semua anak SLD kreativitasnya atau tadi apa? apakah kayak anak yang SLD
ini tadi yang memiliki aktivasi berlebih pada otak ini kayak kecenderungan untuk membaca sesuatu itu berdasarkan kreativitas dia yang Oke. Iya, bisa kita katakan coping strategi ya. Jadi anak-anak ini di area otak yang sebelah kiri tadi kan memang ada yang nggak berfungsi. Terus gimana dong Bu akhirnya mereka menjadi bisa membaca misalnya? Apakah tadi memfungsikan area kanannya yang tadi berkaitan dengan imajinasi dan sebagainya? Enggak sih. Itu sebenarnya lebih ke dampak tambahan aja. Kalaupun memang terjadi, mereka yang melakukan kayak coping strategi gitu ya. Terus saya nggak bisa ini. Kemudian bagaimana caranya saya bisa mengingat huruf B itu yang seperti itu. Akhirnya nanti imajinasinya muncul untuk memudahkan mereka mengingat bentuk dan bunyi huruf gitu. Nah, tapi bukan karena aktivasi otak kanannya itu nggak terjadi di semua anak-anak SLD. Jadi mereka kembali bisa membaca karena hambatan yang di bagian otak kirinya itu kita atasi sebenarnya. Tapi di area sebelah kiri ini namanya ada phonological awareness ya. Itu yang menjadi dasar kenapa anak-anak disleksia ada masalah di membaca. Jadi sebenarnya bukan bentuk tulisannya, tapi lebih kepada bunyi dari simbol itu. Jadi mereka kesulitan mengkaitkan bahwa setiap simbol itu memiliki bunyi-bunyi yang berbeda. Dan ketika bunyi-bunyi itu digabungkan dengan bunyi yang lain, misalnya fonem dengan fonem, menjadi bunyi silabel dengan silabel, bisa menjadi bunyi kata dan kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna gitu. Nah, mereka kesulitan memahami kaitan ya, hubungan itu. Nah, jadi sebenarnya ketika mereka kembali bisa membaca, ada yang diperbaiki dalam kemampuan itunya secara tidak langsung. Jadi phonological awareness ini merupakan sebuah kemampuan yang sebenarnya semua orang miliki secara alami dan tanpa ada intervensi apapun gitu. Mereka memiliki kemampuan itu berkembang secara alami gitu ya. Tapi untuk anak-anak ini karena tadi bagian otaknya berbeda, mereka nggak berkembang secara alami tapi harus diberikan intervensi. Makanya intervensi phonological interaction atau phonic interaction itu menjadi penting untuk anak-anak disleksia. Nah, kalaupun tadi mereka menjadi kembali bisa membaca, apakah karena area kanannya itu sangat kecil ya, sangat kecil kemungkinan. Nah, ini bisa terjadi yang barangkali anak-anaknya IQ-nya di atas rata-rata dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi dan memiliki atensi lebih untuk memperbaiki apa yang menjadi kendala mereka. Tapi kalau ini terjadi ke anak-anak, kecil kemungkinan, tapi kita yang harus memberikan intervensi itu. Jadi bukan karena area kanannya itu yang mbak. Nah, saya jelaskan lebih lanjut mengenai bunyi bahasa. Bunyi-bunyian ini yang disepakati bersama, yang itu dia memiliki sebuah makna. Saya katakan misalnya apa ya, Mbak, di depannya ada handphone, misalnya warna apa? Paham kan maksud pertanyaan saya? Nah, bunyi itu disepakati bersama memiliki makna tertentu. Tapi kalau saya bilang ngerti nggak? Nah, tapi keluar bunyi kan? Nah, ada bahasa di ilmu bahasa namanya linguistik. Linguistik itu ilmu yang mempelajari kata-kata bahasa, gitu ya. Misalnya sebuah kata memiliki makna apa? Kata digabungkan dengan kata menjadi misalnya kalimat urutannya seperti ini, misalnya menjadi apa maknanya, itu udah disepakati bersama dengan orang-orang yang dulu kala. Entah siapa yang mungkin kalau belajar sejarah bahasa bisa lah ya tahu. Nah, kemudian ketika kita bicara, saya bicara tentang SLD.
saat ini. Misalnya bayangkan teknologi nggak ada, bisa tahu nggak orang-orang yang di luar sana, misalnya di negara lain misalnya, atau jangan negara di kota lain yang kita bicarakan ini, bisa tahu nggak? Yang sumbernya dari saya, bisa tahu nggak mereka? Kalau mereka nggak ada di sini, nah, akhirnya adalah bahasa tulisan. Bahasa tulisan pun sama disepakati juga aturannya. Ada ortografi namanya yang mempelajari tentang ya tata tulisan ya, harus seperti apa tulisan ini, bunyinya seperti ini misalnya, simbolnya harus seperti apa, itu juga sama disepakati. Kenapa ada huruf A sampai Z misalnya, kemudian ada vokal dan konsonan dan sebagainya. Untuk apa? Agar tadi bahasa lisan ketika bisa kita bukukan, misalnya tuliskan menjadi bahasa tertulis, yang itu akhirnya kan bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang dan juga lebih abadi gitu ya. Makanya kan ada buku dari tahun kapan, misalnya pemikiran dari seseorang masih bisa kita tahu saat ini gitu. Fungsinya ke sana, tapi juga ada aturannya. Nah, aturan-aturan ini antara bunyi bahasa lisan dengan bahasa tertulis. Nah, untuk anak-anak disleksia, mereka agak bingung. Bingungnya kenapa? Coba kita resapi benar-benar ya. Huruf vokal. Vokal ada apa aja? A, I, U, E, O. Kalau konsonan? B, C, sebagainya ya. Nah, huruf bunyi huruf itu merupakan bunyi huruf vokal, maksudnya ya. Bunyi huruf vokal itu adalah bunyi yang keluar dari rongga mulut yang tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Jadi bisa keluar A, I, U. Nah, sementara kalau konsonan, bunyi yang keluar dari rongga mulut itu tertahan sebenarnya. Dia nggak bisa keluar bunyinya kalau tidak kita sandingkan dengan huruf vokal. Aturannya gitu di kita ya. Di negara lain aturannya akan berbeda. Makanya kenapa B jadinya B dan E. Tapi kenapa kalau di dalam kata, misalnya kita tulis ya, iya, misalnya baca. Tadi ini apa? B. B kan, bunyinya B kan? Ini A. Ini apa? C. Ini apa? A. Kenapa dibacanya baca, tidak dibacanya baca? Nah, itu yang terjadi kebingungan di anak-anak disleksia. Kenapa? Karena mereka punya hambatan di bagian di phonological awareness ya, kesadaran bunyi. Mereka bunyinya aja udah bingung. Kenapa misalnya baca nanti bisa dipisah menjadi ba dan ca, nanti ba bisa dipisah lagi jadi bunyi-bunyi yang lain. Nah, mereka bingung. Mereka menganggap suara yang saya keluarkan itu merupakan satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahkan. Makanya kenapa kalau tulisan mereka juga ada spasi. Pernah menemukan anak-anak yang seperti itu. Tulisan mereka nggak ada spasinya, ya seolah ya satu aja, padahal itu punya makna-makna tersendiri. Kalau nggak ada spasi, gimana kita paham cara bacanya? Kan mereka agak kurang memahami tadi kaitan antara bunyi dengan simbolnya itu, seolah nggak ada kaitan ya. Pokoknya mereka nulis, padahal ketika mereka menulis, mereka itu kan menuliskan simbol bunyi bahasa lisan ya dalam bentuk tulisan gitu, dan itu sebenarnya ada aturan yang mereka kurang memahami sana. Jadi kalau kaitan antara simbol dengan bunyi itu namanya fonik. Ya, kalau tadi kita bicara phonological awareness, itu juga ada banyak lagi cabangnya. Di dalamnya itu ada mulai dari level word, kemudian syllable dan phoneme. Nah, ketika phoneme itu bunyi bahasa kecil pembentuk makna, ya. Tapi bukan huruf. Phoneme itu bukan huruf ya, misalnya pun A sampai Z. Nah, tapi ada juga yang phoneme itu terdiri dari dua huruf, misalnya oi, ai, ang, itu kan nggak
juga huruf. Aturannya ya memang gitu, pokoknya kalau itu N sama G aja disebutnya itu aturan. Nah, anak-anak disleksia kadang tadi bingung untuk aturan-aturan seperti ini. Belum lagi nanti ada tulisan yang tadi dibacanya beda, tulisannya seperti itu. Bang pakai K, banek, bang apa jadi bang B-A-N-K ya, bang. Terus apel misalnya dibaca juga ada yang apel misalnya, apel pagi gitu ya, tapi juga ada apel. Belum lagi unsur bahasa-bahasa daerah ya yang kadang dialeknya bisa berbeda. Nah, mereka bisa bingung. Tapi beruntunglah kalau anak-anak disleksia yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Ada yang namanya shallow ortografi dan deep ortografi. Jadi kalau deep ortografi itu antara simbol dengan bunyinya itu biasanya jauh ya perbedaannya. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, coba IWO-nya dibacanya apa? A dibaca apa? I, U, kemudian masih O ya. Tapi nanti kalau digabungin jadi kata lagi, udah beda lagi kan bunyinya? Nah, untuk anak-anak disleksia yang mereka tinggal di negara yang pakai bahasa Inggris, itu kotakannya lebih besar. Disebut deep ortografi. Nah, kalau di kita ini masih shallow, masih antara bunyi dan simbolnya itu masih agak-agak ada kemiripan. Ya, contohnya vokal kita masih sama ya, bunyi vokal dengan nama huruf vokal simbolnya dan bunyinya masih sama kan, pengejaannya. Tapi kalau konsonan udah agak beda ya. Pernah nggak terpikir kenapa sih B itu ditulisnya dibacanya kalau disebutnya B ya, B, C, D, F, tapi kalau nggak V kan ada V, G misalnya, terus H, kenapa nggak H? Karena nggak terpikir kenapa nggak langsung bunyinya aja biar nggak membingungkan anak-anak disleksia misalnya. Kenapa nggak jadi bunyinya kan tertahan mereka ya. Nah, sehingga ini dampaknya biasanya kalau anak-anak disleksia yang belajar menggunakan metode eja, nah, mereka agak bisa lebih lambat karena metode eja itu antara yang dibunyikan ya dengan yang nanti dibacanya jadi berbeda. Kenapa kita ngomong gitu? Dari mana sih? Dari yang penekanan tadi ya? Ya. Ya, kurang lebih gitu ya kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak disleksia. Terus tadi pertanyaan tambahannya, terus gimana kalau misalnya mereka tuh sering-sering lupa ya? Ada yang namanya short term memory dan long term memory. Nah, sesuatu informasi masuk ke dalam otak ya, itu juga karena ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Nah, RAS ini biasanya akan bekerja ketika informasi itu dianggap penting, kemudian diulang-ulang, kemudian berkaitan dengan identitas diri dan ketika melibatkan emosi. Nah, ketika anak-anak ini misalnya kok lupa lagi, mungkin bisa jadi ada masalah di yang namanya working memory. Working memory itu memori yang bekerja ketika itu. Working memory itu yang biasanya akan memasukkan memori jangka pendek ke memori juga jangka panjang. Tapi tadi ada aturannya ya yang dirasa tadi. Jadi kalau misalnya anak ini anggap itu nggak penting, udah dia punya masalah di working memory, terus mereka juga menganggap ini nggak penting, nah akhirnya nggak masuk lah tuh ke long term. Bisa aja maksudnya cuma di short term terus nanti lupa lagi, apalagi kalau itu sudah sekian digit gitu ya. Biasanya anak-anak disleksia mereka ada masalah di working memory, nggak cuma disleksia sih, ADHD misalnya. Kalau autis rata-rata mereka ingatannya pak, memori long term memorinya baik terus ya. Nah, yang tadi ADHD atau SLD misalnya,
masuk ke long term, masih di short term terus lupa udah selesai. Nah, terus gimana Bu caranya? Kalau tadi kita ingat prinsip trust, berarti kan kita hanya perlu tadi mengulang-ulang bagus nggak? Ya, itu salah satu cara untuk memasukkan ke long term. Jadi diulang-ulang. Adik-adik kalau misalnya belajar nih, terus misalnya sekarang dapat informasi kan, terus tiba-tiba bisa lupa. Kira-kira karena apa? Gak diulang-ulang bisa jadi. Atau boro-boro lupa, masuk juga belum Bu. Pas saya masih lagi dijelasin, pas saya lagi apa? Nah itu atensinya berarti nggak di situ ya. Atensinya nggak ada. Nah artinya dia nggak menganggap itu penting ya. Boro-boro nggak masuk ke short term dan bahkan ke long term kan. Dia nanti masuk ke tangan telinga kanan, nanti ke telinga kiri. Nah, jadi supaya tadi kita ini menjadi mahasiswa yang beda gitu ya. Kenapa teman saya kok kayaknya dia pintar banget sih? Kok saya nggak ingat? Sebenarnya nggak ada pintar dan bodoh ya, semua juga pasti bisa. Yang membedakan itu biasanya usaha, motivasi. Tadi teman-temannya udah nonton video ini belum? Kenapa? Motivasi sesuatu itu dianggap penting atau enggak? Kalau nggak penting ya nggak nonton. Kalau nggak nonton nggak dapet info. Kalau nggak dapet info, ya diskusi nggak bisa terjadi misalnya karena kita nggak punya dasar informasi dulu di otaknya. Boro-boro mau menganalisis, mau berpikir kritis, mau menciptakan sesuatu, mau mengevaluasi sesuatu misalnya. Jadi jauh kan. Makanya kenapa kita harus memasukkan dulu info ke otak ya, biar bisa mengasosiasikan informasi lama dengan baru. Itu jadi berkaitan dengan long term dan short term. Nah kembali lagi tadi, jadi yang pertama anggap itu penting, kemudian diulang, kemudian kaitkan dengan identitas diri, dan satu lagi libatkan emosi. Nah itu untuk memindahkan memori yang tadi masuk di pertama, memori itu disimpan di hipokampus ya. Jadi ketika Ras mengidentifikasi 4 hal itu, oke, masuk ke hipokampus ya untuk diteruskan ke memori jangka panjang. Kaitkan dengan emosi. Apa maksudnya? Jadi kalau adik-adik mau mengingat sebuah pelajaran agar terus terkenang sampai kapan-kapan, itu libatkan juga emosi. Coba kalau kita pernah nggak masih mengingat nggak kenangan buruk masa lalu, misalnya masih ingat nggak sampai sekarang? Masih. Soalnya ketika kita masih TK gitu, masih kecil belum sekolah, ada nggak kenangan buruk yang masih teringat? Masih. Tapi kalau kenangan yang biasa-biasa aja, ada yang masih ingat nggak? Ada sebagian. Pasti itu ada sesuatu juga. Apakah itu hal yang menyenangkan, yang terkenang? Jadi ada emosi itu ada 2 ya. Ada positif, ada negatif. Jadi kalau kenangan buruk kok masih teringat Bu ya, karena kita pakai emosi di dalamnya sehingga masih tercantol gitu ya, ibaratnya ya, di memori jangka panjang. Nah begitu pun juga kalau menggunakan emosi positif. Jadi kalau misalnya dari belajar supaya anak ini bisa cepat ingat, misalnya jadi ingatannya lama, gunakan hal-hal yang menarik agar dia bisa cepat paham ya, dan lama untuk ingat. Gitu. Nah setelah tersimpan di hipokampus, kemudian masuk ke long term memory. Nah nanti ketika mengambil sebuah keputusan, prefrontal cortex itu nanti mulai bekerja ya, yang otak bagian depan yang itu untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Misalnya nanti saya bilang gini, adik-adik nanti sekarang bulan apa? Bulan Oktober itu ada lomba PKM antar departemen tingkat fakultas. Mau ikut nggak? Nggak, ada yang mau ikut nggak? Ada? Coba kenangan yang mau ikut siapa? Satu. Deva.
sebagian besar nggak ikut ya. Nanti saya tanya, kenapa Mas mau ikut? Tambah ada setidaknya pengalaman. Ya? Tambah pengalaman. Menambah pengalaman. Kalau mau menambah pengalaman? Kan kalau saya gini, sekarang ikut apa ya, lomba misalnya kayak akademia. Jadi saya ikut sekarang, nanti saya bisa tahu di lomba kedepannya itu kesalahan saya itu di mana. Nanti buat jadi pembelajaran di kedepannya. Jadi untuk kedepannya sih saya tetap ikut. Boleh tepuk tangan. Nah, itu kan pengambilan keputusan ya. Siapa yang mau ikut? Satu orang. Terus kenapa mau ikut? Karena saya senang mengimprove diri, gitu ya. Melalui dari pengalaman-pengalaman sehingga saya tahu mana kesalahan saya. Kemudian saya akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terus kalau yang nggak ikut, coba saya tanya siapa tadi? Semua nggak ikut. Kenapa nggak mau ikut? Siapa yang mau menyampaikan? Karena sudah punya batas lain. Kemudian karena belum ada keberanian, Kenapa belum ada keberanian? sudah takut duluan. Takut gagal. Apakah sebelumnya pernah mengalami kegagalan? Ada yang nyamuk lah. Nah, oke, kita jadikan contoh ini ya. Tadi kita bicara tentang memori ya, memori yang diikat oleh emosi positif dan negatif. Nah, hati-hati ketika kita memasukkan sebuah informasi ke hipokampus yang karena tadi ada ras itu akan bilang, misalnya ada sebuah tawaran nih, kamu mau ikut enggak? Nah, ketika dia fokus, berarti itu udah dianggap agak penting. Cuma kita mau memutuskan yang mana, ikut atau enggak. Ketika dia bilang ikut, dia kan mengambil informasi di hipokampus ya. Nah, informasi itu ketika positif, berarti dia akan memutuskan hal yang positif. Tapi ketika negatif, misalnya saya pernah punya pengalaman gagal, kemudian ketika saya dihadapkan lagi dengan sebuah keputusan ini, daripada saya nanti mengulangi kegagalan yang sama, udah saya nggak bisa ikut. Kenapa? Karena memorinya udah memori negatif. Otak kita dia nggak bisa membedakan sebenarnya mana yang positif dan mana yang negatif, tergantung perintah kita. Pokoknya kita bilang ini penting, masuklah. Kita terus diulang-ulang memikirkan hal yang sama. Tadi yang repetisi ya, masuklah tuh. Padahal itu terikat kuat oleh memori, oleh emosi yang negatif, misalnya rasa kegagalan, kesedihan. Terus kita fokus, kita mengingat-ingat itu, masuk tuh di hipokampusnya, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, kita ngambil memori yang ada di sana, akhirnya nggak mau kita ikut, soalnya memori kita penuh dengan luka lama. Trauma masa lalu. Berbeda tadi ketika memorinya itu positif ya. Saya dulu pernah mengikuti kegiatan ini dan saya menjadi berkembang, dan saya menjadi bisa, dan saya menjadi akhirnya ikut. Kenapa saya bicara ini? Karena PKM nanti wajib untuk semua. Tidak ada tawaran kalau memang harus semua ikut. Berarti gimana caranya supaya mau ikut dengan bahagia? Saya tinggal ganti memori di hipokampusnya dengan hal-hal yang positif. Saya pasti bisa. Ya, saya pasti bisa. Nah, itu kan cuma kemarin. Nah, sekarang pasti akan berbeda. Kemarin gagal, sekarang saya berhasil. Kalaupun gagal juga nggak apa-apa. Kan kali ini saya dapat pengalaman. Mereka secara kognitif kan nggak punya hambatan tuh, kan IQ-nya rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Tapi mereka punya pengalaman yang buruk di kehidupannya. Kok saya nggak bisa baca? Kok saya ada masalah di bahasa? Kok saya kesulitan mengartikan simbol-simbol
simbol-simbol baik itu tulisan ataupun misalnya lisan yang itu berupa clue-clue yang saya bingung maksudnya ini apa. Akhirnya dia menyadari oh ada yang lebih dari saya. Belum lagi misalnya dibully. Ketika dia sadar oh saya kok nggak bisa, teman-teman saya bisa. Jadi teman-temannya bilang kok kamu belum bisa baca sih. Oh, dia penuh kenangan-kenangan yang traumatik. Ini juga yang kadang nggak menjadi bahan perhatian para peneliti. Mereka masih banyak terfokus di bagaimana cara anak ini bisa membaca. Oke, itu bagus sebenarnya. Karena kalau bacanya oke, akhirnya kan yang pengalaman negatif tadi juga nggak terjadi gitu ya. Tapi gimana kalau anak-anak ini sudah melewati pengalaman itu dan dia sudah menjadi dewasa? Ketika dewasa, akhirnya tadi kalau kita ngomongin pengambilan keputusan ya, mereka ngambil data di kampus yang juga semuanya negatif, akhirnya kehidupannya tetap negatif. Nah itu juga perlu kita jadikan bahan kajian ya. Nah untungnya anak-anak ini yang mereka bisa lepas ya dari trauma dan trauma masa lalu ya. Seperti misalnya saya pernah membaca sedikit cerita Tom Cruise. Tahu ya pasti ya. Tom Cruise tahu nggak? Tahu. Tapi kayaknya banyak yang nggak tahu. Tahu nggak? Tahu. Tom Cruise disleksia. Oh iya kan. Terus dulu itu sempat ganti berkali-kali sekolah ya sampai belasan kali lah. Kebetulan katanya ibunya guru pendidikan khusus. Tapi sekarang ini sudah luar biasa ya. Ya nggak? Nah itu belum lagi katanya ayahnya juga melakukan kekerasan secara fisik dan verbal gitu. Nah itu rata-rata anak-anak yang seperti itu mereka nanti ke depannya itu bisa menjadi anak-anak yang yang kekhawatiran berlebih itu anxiety. Bisa seperti itu, juga bisa memiliki rasa percaya diri yang rendah karena mereka masih menyimpan kejadian-kejadian yang negatif ya. Kita aja yang bukan disleksia gitu punya tadi ya. Akhirnya pengambilan keputusannya nggak tepat. Coba kalau nggak nyoba ikut lomba bisa berkemungkinan dapat juara nggak? Kalau nggak ikut lomba ada kemungkinan dapat juara nggak? Enggak. Tapi kalau yang ikut bisa ada kemungkinan juara nggak? Udah ya pertanyaan bisa dijawab? Bisa. Kade. Siapa? Kade. Oh, dari Bali. Silakan. Jadi ketika ada anak disleksia ini, kita tuh sudah dalam pembelajaran. Tapi dalam pembelajaran dengan metode visual atau praktek, dia sangat mudah dipahami. Kalau sebenarnya itu materi itu lumayan sulit. Nah, apakah pendidikan ya itu cocok di perkuliahan seperti sekolah, pelatihan? Karena dalam kuliah itu kan ada penugasannya itu ada apa? Makalah dan juga pembuatan makalah itu dari membaca artikel dan penulisan. Karena ada kakak teman saya itu mengalami disleksia dan ketika ada mata kuliah yang membuat makalah ini dia tidak lulus sampai berulang-ulang kali. Tetapi ketika ada praktek dia sangat mudah dan IPK itu tinggi, paling tinggi. Itu kalau itu bagaimana? Apakah efektif untuk? Oke. Ya, banyak ditemukan kasus anak-anak ini, katakanlah ya masih fase anak-anak atau mungkin ya remaja awal, dewasa awal ya.
mereka kan ada masalah di area kiri ya, yang biasanya kaitannya dengan bahasa, nggak cuma baca. Baca itu salah satu dampaknya di bahasa ya, bahasa tertulis kan ya. Nah, anak-anak ini ketika sesuatu dipelajari yang unsurnya itu kaitannya dengan bahasa, baik itu membaca, menulis, bisa jadi mereka tinggal. Meskipun bacanya udah bisa, tapi baca pemahaman belum tentu. Baca pemahaman juga yang mana? Baca pemahaman satu kalimat mungkin bisa, tapi kalau udah satu teks, memahami isi buku misalnya, benar-benar menuangkan dalam bentuk tulisan atau ide ya, ide tertulis gitu. Gak cuma nulisnya, mungkin nulisnya bisa, tapi ketika mau menyusun ide tulisan itu gimana ya? Nah ini biasanya rata-rata mereka tetap ada hambatannya. Hanya seberapa banyak tadi. Tapi kalau sesuatu itu dia lakukan tadi dengan praktek gitu ya, tanpa ada unsur tadi bahasa, jadi bagus. Rata-rata memang seperti itu. Jadi kenapa misalnya tadi yang makalah tadi kayaknya karena dengan bahasa. Jadi bahasa ini skupnya ini ya sangat luas sekali ya. Tadi nggak hanya membaca ataupun menulis. Menulis pun juga nggak hanya spelling, tapi juga written expression. Jadi menuangkan tadi gagasan. Nah, itu tentu hal yang kompleks ya. Tidak sederhana yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi poinnya tadi di sana Mas, di kemampuan bahasa. Tapi kalau praktek misalnya jago, apalagi kalau prakteknya yang kaitannya dengan spasial misalnya ya, karena mereka biasanya ada keunggulan juga dalam hal itu. Kaitannya dengan desain yang ya kaitan dengan ruang tadi, makanya banyak juga anak-anak disleksia. Kalau tokoh-tokoh dunia seperti Pablo Picasso yang seniman ya, kemudian Da Vinci, Leonardo da Vinci, terus Thomas Alva Edison, kan mereka termasuk disleksia. Nah, ada hal-hal yang unggul ya kaitannya dengan spasial ya, ruang, kemampuan imajinasi dalam ruang. Nah, apalagi misalnya unsurnya yang kaitannya ke sana, mereka akan sangat enggak pun itu, asal nggak terlalu banyak bahasa termasuk oke deh. Tapi kalau udah pakai unsur bahasa, mereka bisa ada kendala. Makanya kenapa ini disebut lifelong ya. Jadi kendala yang dialami itu akan terus dimiliki sepanjang hidupnya. Mungkin sekarang udah bisa baca decoding itu mengurai simbol bahasa menjadi bahasa, simbol bahasa tertulis menjadi bahasa lisan. Oke, mereka mungkin udah oke, tapi tadi membaca teks atau sesuatu tulisan yang perlu pemahaman lebih mendalam, mereka tetap masih ada tertinggal. Belum lagi ditambah anak-anak disleksi ini juga ada banyak komorbid dengan ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Berarti mereka intention ya, kesulitan mempertahankan fokus dan berkonsentrasi. Nah, kalau baca itu, nulis itu kan juga ada unsur konsentrasi tinggi. Jadi mereka juga ada masalah di sana. Gitu Mas, bisa terjawab pertanyaannya. Ada lagi? Itu ada sebagian praktikal, medikal, dan legal. Nah itu bedanya praktikal sama apa, karena di praktikal itu kan ada dijelasin kalau misalnya itu ada gangguan syaraf, sedangkan syaraf itu kan di medis ya. Nah itu apa bedanya praktikal sama medikal? Oke, ya itu pengertian ya. Pengertian disleksia ini ada bermacam-macam. Kalau kita kategorikan ada 3 term ya yang bisa kita gunakan: medical, praktikal, dan legal. Legal itu biasanya kaitannya sama undang-undang ya. Kalau medical ya unsur medis. Kalau praktikal, saya perlu lihat lagi, saya lupa. Ya, dan yang ketiga pengertian tersebut medical ya, banyak tadinya antara medical sama praktikal ya. Apa
dulu ya, yang medical ini kita gunakan DSM 5. Nah, di dalam DSM 5 itu dikatakan bahwa di dalam DSM 5 ada bagian yang membahas neurodevelopmental disorder, dan kategorinya itu specific learning disorder. Nah, SLD itu di DSM 5 itu dikatakan difficulties in reading, writing expression, and mathematics. Clear ya? Ini ya, bisa dipahami. Kemudian yang praktikal, di praktikal ini yang banyak digunakan biasanya oleh praktisi-praktisi, ya misalnya bisa guru, ya rata-rata guru lah. Ya, yang poin pentingnya sebenarnya di sini, learning disabilities itu bukan dikarenakan karena emotional disturb, bukan juga intellectual disability, bukan sensory impairment. Artinya apa? Ini bukan hanya grafika loh, ini bukan hambatan visual dan hambatan pendengaran loh, juga bukan hambatan emosi, dan mereka juga bukan disebabkan karena parenting atau kekurangan kesempatan dalam mengikuti pendidikan. Artinya bukan karena faktor eksternal dan juga bukan karena faktor internal ini. Ya. Nah, yang perlu kita pahami yang di praktikal itu ini mbak yang paling penting, poin yang kelima. Kalau yang lain-lain ini merupakan ciri-ciri dari adanya disorder yang disebabkan neurological based disorder ya. Jadi ada masalah di auditori, visual, integrasi, kemudian working memory, expressive language, motor, fine and gross motor. Yang semua sebabnya itu memang kayaknya tetap ada medical. Jadi perbedaan istilah practical definition dan medical definition bukan berarti yang practical itu nggak ada yang istilah medisnya gitu loh, karena tetap akan ada kaitannya. Semuanya menggunakan sebab dari medis itu, tapi bentukannya kalau yang di practical dia bisa lebih detail ya. Dan juga hal-hal yang tadi disebutkan bukan dikarenakan learning disabilities yang lain. Bisa dipahami? Kalau kurang bisa dipahami, bisa ditambah lagi pertanyaan. Gimana? Di situ cuma beda dari penyebutan si praktisi sama medis. Iya, tapi sebab utamanya sama. Praktisi itu kan sering biasanya mengkaitkan SLD dengan intellectual disability atau SLD karena ada masalah di sensori. Nah itu bukan itu loh. Kalau praktikal itu lebih kesana definisinya. Tapi sebabnya sama juga karena ada neurological based disorder. Sama juga dengan kementerian medis. Nah ini disebut definisi medical karena kita pakai DSM 5. Kalau ini pakai praktisi-praktisi yang biasanya mengistilahkan itu aja perbedaan utamanya. Terus kalau legal Bu, ini diambilnya dari undang-undang. Ya kalau di kita ada undang-undangnya ya kita pakai undang-undang kita, tapi belum ada yang khusus untuk SLD ya, makanya kita pakai IDEA, undang-undang di Amerika. Gitu. Jadi definisi yang ditulis di undang-undang ibaratnya. Ini definisi yang ditulis oleh tim medis. Ini definisi yang bisa digunakan oleh para praktisi, sederhananya. Saya dari kelompok 4. Nah kemarin waktu pembagian untuk mencari jurnal itu kelompok kami mendapatkan dispraksia. Nah dispraksia ini kan ini ya ke motoriknya, gangguan pada motoriknya. Nah dispraksia ini apakah include di spesifik learning disorder juga? Terus kalau misalnya itu kan berarti kan diskalkulia atau disleksia. Oke. Ya, SLD
rahasia, tapi intinya spesifik learning disabilities itu akan tegak diagnosanya itu ketika anak usia 7 tahun. Nah 7 tahun itu ketika mereka sudah diajarkan hal-hal yang punya akademik, ya, membaca, menulis seperti itu. Makanya nanti ada istilahnya SLD yang masalahnya di math atau reading atau writing ya nantinya. Terus gimana Bu? Kalau sebelum itu mereka SLD enggak? Belum ada penamaan SLD, tapi mereka memiliki ciri-ciri yang nanti dampaknya bisa ke akademik nanti. Misalnya salah satunya dispraksia. Nah, dispraksia ini kan ada masalah di motorik gitu ya. Ini dampaknya bisa ke disgrafia misalnya. Itu termasuk SLD enggak? Balik lagi. SLD, diagnosa SLD enggak ada istilah itu semua. Tapi hal-hal itu bisa berakibat ke SLD di apa? Reading, writing, atau math misalnya. Makanya kita belajar istilah itu ya, sehingga nanti mbak-mbaknya karena memang sengaja dibuat kelompoknya banyak ya, jadi kita perlu menambahkan peristilahan lain yang itu sebenarnya dampaknya nanti ke SLD. Kalau ada orang mengkategorikannya gini, ada kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Nah yang perkembangan ini yang dampaknya nanti ke akademik, karena ketika mereka punya masalah di akademik pasti ada sesuatu di perkembangan gitu, tetap berkaitan. Bisa dipahami? Ada lagi? Kelanjutan dari pengertian SLD tadi. Di yang pertama itu mengatakan SLD itu kan gangguan neurobiologikal yang disebabkan dari dalam diri anak, bukan hanya dari salah asuh orang tuanya. Tapi di sini juga disebutkan itu juga berdasarkan dari lingkungannya. Dan itu maksudnya dari lingkungan yang seperti apa ya? Oke. Ya, SLD itu memang penyebabnya itu internal ya, dari diri anak. Ya, ada sesuatu, kalau kita tahu otaknya ya, ada yang berbeda, fungsi otaknya berbeda, sehingga berdampak ke psychological basic psychological proses gitu ya. Nah, tapi juga Bu, kok ada disebutkan di lingkungan? Nah, lingkungan ini yang memperparah kendala-kendala yang memang sebenarnya sudah sejak awal anak-anak ini alami. Misalnya kurangnya stimulasi bahasa, udah jelas mereka ada masalah di bahasa. Terus nanti dikasih gadget selama misalnya dari usia 1 tahun sampai usia 6 tahun sebelum sekolah gitu. Karena orang tuanya sibuk. Ya, kita lah sudah mereka kemungkinan punya kemampuan di bahasa, terus juga menstimulasi bahasa, akhirnya nanti malah nggak bisa bicara. Ketika mereka nggak bisa bicara, nanti gap tumbuh kembangnya makin jauh. Yang tadinya mungkin mereka cuma punya masalah di baca tulis hitung di usia 6 tahun, ini usia 6 tahun belum bisa bicara. Ini memperparah ya lingkungan. Ada lagi? Bisa nggak Pak? Bisa nggak apa Pak? Oh, ketika dalam kandungan. Oke. Ya, beberapa kondisi anak berkebutuhan khusus itu bisa dicek ya sebelum dilahirkan. Misalnya Down syndrome, pokoknya ada atrasi kromosom yang beda, ya. Itu bisa dicek dan tentu panjang juga nanti pengecekannya ya sampai bisa dikatakan oh nanti lahirnya ada sesuatu nih. Nah kalau SLD bisa nggak sepengetahuan saya sampai saat ini belum bisa ya, karena terlalu spesifik ya kendalanya itu, jadi nggak terlalu nampak kan. Kalau Down syndrome misalnya kromosomnya kan memang kurang atau lebih sih? Lebih atau kurang?
misalnya orang tuanya, entah kakek neneknya atau paman bibi dan sebagainya, itu ada riwayat. Saat ini kebanyakan anak ini. Ada lagi? Ibu mau tanya lagi. Berhubung sama pertanyaan tadi tentang disleksia yang menurun dari gen. Nah, misal dari bapaknya yang memiliki disleksia menurun ke anaknya. Nah, ini tuh anak yang pertama. Nah, kemungkinan apakah ada kemungkinan kalau misal punya adik lagi nih juga disleksia kembali atau enggak? Oke. Nah, genetik ini ada yang sifatnya resesif dan dominan. Ya. Jadi resesif itu dia membawa gen, tapi dia nggak keluar. Misalnya orang tua kita, ayah ibu misalnya, ibu rambutnya lurus, ayah rambutnya ikal, kita rambutnya ikal atau lurus? Misalnya pas lurus, apa kita nggak mewarisi gen ikal? Mewarisi, tapi dia tidak dominan, dia keluar. Jadi dia menjadi pembawa resesif. Nanti dibawanya sampai kapan bisa keluarnya? Nggak tahu apakah diturunan pas anak kita atau misalnya cucu kita, tapi tetap gen itu tetap terbawa. Kalau misalnya dari anaknya yang pertama ya, anak kedua mungkin enggak, ya belum tentu juga. Tergantung gen yang dibawanya itu bisa muncul enggak, atau dia hanya membawa aja. Sampai di keturunan nanti anak ini ke bawah mungkin baru bisa muncul. Ya, ini kita juga ada di sini SLD pasti kan. Kalau mengingat prevalensi, misalnya 10% dari populasi. Misalnya di sini ada 40, kurang lebih ada 4 orang yang itu SLD. Nah, tapi SLD-nya kan derajatnya macam-macam. Ada ringan, sedang, dan berat. Ya mungkin yang ringan, dan bahkan kita sendiri nggak sadar kalau kita SLD karena ringan. Tapi kalau yang berat, ya kita ketahuan dulu punya masalah baca kelas 4 belum bisa baca, 4 SD misalnya belum bisa baca. Bisa jadi itu sudah agak nggak berat lah ya, misalnya yang sedang gitu lah ya. Atau ada yang berat, misalnya saya pernah nggak naik kelas bu, tapi sekarang biasa aja saya bisa kuliah. Nah kan anak-anak ini memang agak unik ya. Mereka punya hambatan, tapi mereka juga IQ-nya rata-rata atau bahkan di atas. Dan bahkan orang-orang yang dengan kelebihan ya, mereka itu cara berpikirnya itu beda. Tadi karena otak kanannya itu jadinya terstimulasi lebih ya, cara kerjanya itu jadi lebih dominan dibanding yang kiri untuk menyeimbangkan yang kiri sebenarnya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kreatif. Makanya banyak tokoh besar dunia yang ternyata itu SLD, tapi mereka punya sejarah masa lalu atau anak-anak yang kurang baik gitu ya di akademik, tapi jadi orang hebat. Nah itu tadi keuntungannya. Jadi kita juga tidak perlu menghindarkan gimana nih saya supaya keturunan saya nggak SLD, karena ternyata SLD banyaknya diturunkan gitu ya, genetik. Tapi ternyata memiliki kelebihan juga SLD meskipun mereka punya kekurangan. Ada lagi? Gagap kalau yang saya pahami itu biasanya ada unsur psikologis. Saya pernah menemukan beberapa kasus yang dia awalnya gagap, jadi pas lagi ngomong tapi nanti akhirnya biasa lagi aja. Biasanya faktornya psikologis atau kebiasaan atau sesuatu yang kita buat itu juga bisa terjadi loh. Misalnya kita bilang, aduh saya pelupa, oh saya latah misalnya. Itu kita ulang terus, kita yakini, kita percayai ya jadi beneran. Padahal kalau kita mau rubah itu sudah sangat mudah. Otak itu ada yang namanya neuroplastisitas ya. Jadi otak kita ini bisa beradaptasi ya, bisa membentuk jaringan atau struktur baru sepanjang hidup.
dengan kita misalnya meyakini sesuatu itu A dan terus kita yakini secara mendalam, nah di otak kita membentuk sebuah jalur baru, keyakinan baru. Kalau di struktur otaknya ada terbentuk pathway, ya, jalur baru yang saling terhubung. Misalnya lah tadi ya, kita bilang bahwa saya jenius dalam menulis sebuah proposal PKM. Apa yang terpikir? Saya nggak itu? Saya ini ahlinya. Saya ahlinya menulis proposal penelitian. PKM itu kecil. Siapa yang bisa meyakini hal itu? Ada di sini yang yakin? Ya Bu, saya ahlinya. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kita masukkan informasi baru ya, bahwa ada adik ahli dalam menulis proposal PKM dan semua bisa menjadi juara. Mau yakini itu? Nah, informasi itu masuk tuh, dia bikin pathway. Tapi Bu, sebelumnya saya punya banyak pengalaman, saya memang nggak bisa nulis. Gimana saya mau yakini itu? Nah, jalur yang terbentuk di otak. Kita bicara neuroplastisitas ya, yang otak ya. Nah, ini tadi kita bilang saya ahli menulis proposal penelitian. Oh enggak, belum setebal ini. Kan keyakinannya baru satu sheet ya. Nah, tapi yang di sini kita yakini saya nggak pandai nulis. Kemarin aja saya banyak pengalaman yang gagal. Ketika saya coba nulis susah banget. Terus belum lagi kata teman-teman, saya memang nggak bakat. Apalagi kata ibu saya bilang kamu bakatnya yang lain kayaknya bukan nulis proposal penelitian misalnya. Sampai ayah saya aja nggak yakin total waktu misalnya lihat ke bawah. Sementara saya bilang, adik-adik kalian ini hebat dalam menulis. Masa iya? Nah mulai, iya benar. Oke, saya mulai percayai. Yang ini kan lama-lama nggak dipikirin kan? Dia lama-lama juga hilang. Nanti bilang lagi, tuh kan Bu, kata ibu saya memang misalnya. Terus saya bilang, udah kamu itu memang hebat, lihat aja nanti. Tapi Bu, tapi seberapa sering kita mengulang repetisi itu, nanti jalurnya ini lama-lama menebal dan ini lama-lama itu saya bilang mengganti kebiasaan baru itu mudah sekali. Kemudian kita menginstal aplikasi dalam handphone, dalam komputer. Karena nanti otak kita dia terus plastis, dia bisa membentuk jaringan-jaringan baru. Ya, seberapa kita yakin, seberapa sering kita pikirkan, seberapa itu terikat dengan emosi tadi yang keras tadi ya, maka bisa terjadi. Nah, kita ngomong itu dari mana sih? Dari gagal trauma kebiasaan gitu ya. Jadi mau pada ikut ini lomba PKM? Insya Allah. Berdasarkan penelitian 21 hari, tapi juga bisa 3-7 hari, tergantung seberapa intensnya. Kalau misalnya mau 3 hari, mau ganti kepribadian nggak? Menjadi orang hebat dalam waktu 3 hari? Mau nggak? Masa iya Bu? Bisa itu. Putuskan koneksi dengan dunia luar. Kemudian kita yakin. Tapi ini saya kalau serius ya, nggak bercanda ini. Meskipun saya sambil ketawa. Yakini di dalam diri bahwa selepas 3 hari misalnya saya menjadi pribadi baru yang tergantung adik-adik mau menginstalnya apa aja. Kalau adik-adik yakin, langsung jadi.
Mudah. Mudah nggak? Insya Allah. Kalau dibayangin aja mudah. Nggak tahu lah kayaknya. Otak kita itu tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya sekedar imajinasi. Karena ketika otak kita sudah berpikir sesuatu, dia seolah si saraf otak yang bekerjanya seolah ya dia lakukan seperti kenyataan gitu. Misalnya kita mimpi gitu ya, mimpi sesuatu itu otak kita ketika diteliti, ketika kita hanya mimpi dan beneran melakukan seperti apa yang dimimpi itu sama. Ada sebuah penelitian, ada 3 tim basket. Yang pertama, mereka diminta melatih pikiran, ya, membayangkan bahwa mereka jago tuh memasukkan bola ke ring. Yang satu, mereka diminta untuk latihan secara fisik ke lapangan sehari berapa jam gitu, dan tiap hari selama 1 bulan. Yang satu lagi nggak diminta melakukan apapun. Ternyata yang kelompok A dan kelompok B itu hasilnya hampir sama. Jadi mending yang mana? Latihan secara fisik atau cuma lewat pikiran? Hah? Mana yang enak? Kalau mau milih yang hanya melatih pikiran atau latihan fisik? Fisik. Capek-capek keringetan. Ya. Luar biasa. Berarti termasuk anak-anak rajin. Kalau saya mendingan latihan pikiran aja, karena sama-sama juga kita ke lapangan, sama fungsi otaknya. Kita cuma terbaring di rumah juga sama. Artinya kita bisa menguasai sebuah keterampilan hanya dengan memikirkannya saja. Makanya harus hati-hati pada apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita buruk, maka kejadianlah buruk itu. Jadi siapa yang di sini jago nulis proposal penelitian? Kita bilang enggak, ya itu benar. Kita bilang saya jago, itu juga iya. Tergantung mana yang kita yakini. Siapa itu ya? Kata siapa itu, saya lupa yang mengatakan itu. Jadi kalau kamu meyakini sesuatu, misalnya kamu nggak bisa, itu juga benar. Misalnya kamu bilang bisa, itu juga benar. Gantung apa yang diyakini. Nah, ada lagi nggak?